Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Sepanjang tahun 2024, berbagai sektor industri di Indonesia mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang memberikan dampak signifikan bagi para pekerja dan perekonomian nasional. Fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK ini masih akan terus berlangsung pada tahun 2025 dengan potensi pekerja yang terkena PHK mencapai 280.000 pekerja. Sepanjang tahun 2024, berbagai sektor industri di Indonesia mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang memberikan dampak signifikan bagi para pekerja dan perekonomian nasional. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker, Immanuel Ebenezer mengungkapkan, sejak awal tahun hingga Desember tercatat setidaknya 80.000 kasus PHK. Fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK ini masih akan terus berlangsung pada tahun 2025 dengan potensi pekerja yang terkena PHK mencapai 280.000 pekerja di sekitar 60 perusahaan. Gelombang PHK yang melibatkan 60 perusahaan ini tentunya akan berdampak pada pekerja dan buruh yang akan kehilangan mata pencahariannya, sehingga dapat menyebabkan daya beli masyarakat terancam menurun dan beban ekonomi terus meningkat. Langsung saja kita akan membahasnya bersama Yusuf Rizal, Ketua Harian KSPI. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Yusuf, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang Bung di studio. Baik, Bung Yusuf, melihat data yang dilempar oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini tentunya menjadi refleksi bagi kita bahwasannya sepanjang tahun 2024 sudah ada 80.000 karyawan, buruh begitu ya, yang di PHK massal. Bagaimana Anda melihat angka ini? Jadi apa yang dikemukakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini bukan sesuatu yang baru buat federasi maupun konfederasi serikat pekerja di Indonesia. Karena apa? Karena data-data itu sudah kita milikin sebelum menteri itu Wamen memberikan statement. Hanya dengan adanya statement dari Wamen ini menguatkan bahwa pemerintah harus memiliki dan harus fokus mengatasi masalah ketenagakerjaan khususnya menyangkut PHK. PHK ini akan bisa lebih dari 80.000 2025 nanti, bahkan mungkin bisa sampai ratusan ribu. Kalau itu yang terjadi, maka yang sesungguhnya yang rugi itu adalah pemerintah juga. Nah, pemerintah rugi, maka juga tentu akan berdampak kepada stabilitas ekonomi. Nah, di tengah-tengah ada yang namanya pengusaha. Nah, untuk itu kita melihat pemerintah harus memiliki sejumlah kebijakan-kebijakan agar nantinya badai PHK ini tidak melibas ke semua hampir sektor yang nantinya juga menciptakan instabilitas dan keamanan yang tidak mudah untuk diatasin oleh pemerintahan Prabowo. Nah, untuk itulah kita mendorong kepada pemerintah segera menciptakan peraturan-peraturan yang kira-kira mampu memberikan stimulan bagi para pengusaha agar pengusaha bisa bekerja perusahaannya dengan baik. Nah, sebaiknya juga menerbitkan paket-paket yang memiliki sinkronisasi di dalam rangka mengatasi masalah pengangguran ini, agar antar departemen satu dengan departemen yang lain itu mengambil kebijakan tidak jalan sendiri-sendiri. Misalnya katakan kemarin salah satu penyebabnya adalah kebijakan importasi berbagai barang-barang penunjang yang membunuh industri dalam negeri yang akhirnya juga berdampak pada para pekerja. Kalau para pekerja itu ini bukan hanya sektor formal, informal juga, bahkan media pun, televisi pun ada. Akibat dampaknya startup pun kena gitu. Nah, ini yang memang kita harus sikapin, dan tentu pemerintah tidak bisa hanya bertumpu kepada dana jaminan sosial
Karena kalau itu dikeluarkan untuk mengcover semua, taruhlah 6 bulan ke depan, kebijakan itu sama dengan kebijakan permen karet, Bos. Temporer begitu Kenapa ya, saya bilang Bung? kebijakan permen karet, di depan manis, belakangnya pahit. Ya. Nah itu yang memang perlu kita berikan masukan kepada pemerintahan Prabowo agar ke depan itu perlu dibentuk tim, ya, tim dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah perburuhan ini agar tidak PHK, baik dari unsur pemerintah, unsur pengusaha, unsur serikat pekerja, maupun unsur-unsur yang terkait untuk melahirkan regulasi yang menarik. Karena apa? Isu PPN 12% ini juga mempengaruhi loh. Oke. Sekarang di bawah udah naik semua harga-harga. Gitu loh. Jadi kebijakannya belum keluar, harga sudah naik. Problemnya sekarang kebijakannya ternyata diberlakukan terbatas, tapi harga di bawah udah terlanjur naik. Ini tentu menyulitkan juga bagi para pekerja. Begitu, Bung. Sepanjang tahun ini, di kumulatif begitu melihat grafiknya, artinya ada angka kenaikan PHK massal yang terjadi di Indonesia. Dan hal ini tentu akan menstimulus daya beli juga. Kalau melihat dari sumber faktornya, sudah disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan bahwasannya sumbernya adalah Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 yang memberikan relaksasi terhadap barang impor dan berbagai macam variabel di belakangnya. Tanggapan Anda? Iya, itu hanya satu variabel. Jadi bukan faktor utama. Ada faktor-faktor yang lain yang turut mempengaruhi, kan gitu loh. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan investasi, ya kan? Kebijakan yang terkait dengan high cost ekonomi, dan itu juga termasuk dipicu juga oleh banyaknya korupsi. Karena kemudian tidak sehat, ekonomi Indonesia tidak sehat. Nah, karena tidak sehat tentu akan mempengaruhi pada aspek-aspek yang lain, kan gitu kan. Nah, yang dilakukan pemerintah menurut kita ke depan ini mengatasi untuk pengangguran ini, saya rasa pemerintah harus melakukan terobosan membuat seperti padat karya yang memang menggunakan dana APBN. Jadi dibikinlah program-program pembangunan proyek atau apa yang dikerjakan oleh karyawan-karyawan tenaga kerja PHK itu, sehingga kemudian mereka bisa menyambung hidupnya hingga mungkin 1 tahun sambil melakukan recovery ekonomi ini menjadi lebih stabil. Artinya relaksasi impor pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024, tentu hal ini apakah akan membunuh sisi ekspor dan juga domestik dalam negeri? Ya, sebenarnya ini satu berkaitan kan. Ekspor itu kita butuhkan. Tetapi ekspor yang istilahnya jangan semua barang jadi. Yang kemudian harga, misalnya tekstil. Tekstil murah sekarang, kaos cuma 100.000 bisa langsung dikirim dari Cina begitu ya? Iya, jadi saya bilang yang seperti ini jangan terlalu dibuka kerannya. Yang mati adalah tekstil di dalam negeri, sementara industri tekstil ada hampir 60-an itu tidak diproteksi. Nah, tidak diproteksi karena apa? Karena mereka teknologinya juga masih teknologi lama, menggunakan lebih banyak SDM, sementara sekarang sudah ada namanya artificial intelligence, revolusi industri. Jadi satu robot bisa bisa mengcover sekian ribu, sekian ratus tenaga kerja. Ini juga termasuk salah satu dampak. Gitu. Termasuk kan ini di televisi juga itu. Televisi dianggap dulu itu akan memproduksi berbagai macam program-program sehingga butuh tenaga kerja yang banyak, kreatif yang banyak. Tapi begitu namanya revolusi industri masuk, nggak terlalu banyak orang, cukup 1-2 orang kreator, master kreatornya udah bisa jadi bikin produksi film-film itu. Begitu, Bung. Artinya sebenarnya teman-teman Aliansia Buruh sudah mendapatkan data-data pasti, fenomena pasti terkait PHK massal yang akan terjadi di sepanjang tahun 2024 bahkan di 2025. Lalu apa saja upaya teman-teman dari Aliansi Buruh untuk mendorong terutama
pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan agar tetap menyeimbangkan hal ini? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetap di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Yusuf Rizal, Ketua Harian KSPSI. Bung Yusuf, kita lanjutkan perbincangan tadi. Bung, Anda kan sudah mendapat datanya ini sejak lama begitu ya. Sudah tahu bagaimana fenomena ini akan terjadi. Nyatanya di akhir tahun ini dikumulatif angkanya 80.000, Bung. Dan diprediksi akan bertambah di tahun 2025. Apakah sejauh ini kebijakan pemerintah sudah mengatasi permasalahan ini atau ada hal yang perlu diperbaiki kembali? Iya, kalau kita lihat ini sebenarnya ini kan hutang beban pemerintahan sebelumnya yang memang tidak care terhadap nasib pekerja dan buruh. Dan itu kecelakaan itu dimulai dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, memudahkan pemutusan hubungan kerja dan kemudian macam-macam outsourcing segala macam. Ini sebenarnya warisan negatif dari Jokowi yang imbasnya pas masuk Prabowo menjadi titik kulminasi yang memang tidak bisa lagi ditoleransi. Akhirnya pengusaha juga merasa berat dengan beban-beban banyak. Misalnya sekarang pekerja itu kan atau pengusaha itu kan harus bayar yang namanya jaminan sosial, BPJS, jaminan tenaga kerjaan, ganti kerjaan, terus tenaga kerjaan, kemudian juga masuk nanti mau dimasukin tapera, terus masuk lagi dengan beberapa pungutan-pungutan lain. Ini menjadi beban dari pekerja. Dan itu juga menjadi beban dari para pekerja. Misalnya saja, kalau kenaikan misalnya itu kalau dihitung naik itu, taruhlah kemarin, dinaikkan oleh pemerintah itu 6,5% kan, dari yang sebelumnya. Kenaikan 6,5% itu, dari gaji itu dari 5 juta berapa gitu UMKM, itu ada kenaikannya adalah 350 ribuan. 350 ribu kalau diakumulasi sekian ratus ribu pekerja pabrik yang menggunakan tenaga kerja, itu bebannya luar biasa. Dan itu kebijakan-kebijakan itulah yang memang perlu dilihat pemerintah. Pemerintahan sekarang kan maunya membantu serikat pekerja, tapi dengan menekan dari para pengusaha. Pengusaha juga mau nggak mau, ya udah kalau mau naikin gue turunin deh produksi gue turunin juga yang namanya pekerja. Mau nggak mau itu kan pilihan sulit. Nah yang kita ingin pemerintahan Prabowo yang ke depan itu membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pengusaha dan juga tidak mengenyampingkan juga hak-hak dari para pekerja. Jadi ini yang kita sebutkan kan harusnya ada tripartit dibicarakan gitu. Nah selama ini pengambil kebijakannya itu adalah ya parsial. Dan ini saya catat ya, bahwa saya orang yang termasuk tidak mendukung secara pribadi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Pada hal-hal tertentu bagus. Tapi di sektor bukan pekerja. Apa itu misalnya koperasi, kan ada kemudahan segala macam. Tapi untuk pekerja lebih banyak. Mau mengklaim kita tentang gaji kita yang di ini, itu sampai ke pengadilan, sampai ke PK segala macam. Yang terjadi apa? Duitnya nggak seberapa, kita harus membayar pengacara. Akhirnya kita males juga. Klaimnya misalnya cuma 50 juta, pengeluarannya bisa sampai 75. Nggak worth it kan gitu kan. Misalnya kayak gitu. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah, kalau pemerintahan Prabowo tidak proaktif mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pekerja dan buruh, 2025 bukan tambah turun ya pengangguran ataupun PHK, malah bisa nambah terus, bisa 500 ribu, itu udah menyangkut bahaya. Baik, faktor utama adalah relaksasi kebijakan import begitu ya, yang menyebabkan bagaimana
sektor industri domestik ini mengalami gangguan. Artinya banyak masyarakat yang mengalami kesusahan akibat kebijakan ini. Selain itu, ini di pemerintahan baru, ini yang baru berjalan 3 bulan, ada peraturan yang juga katanya menjadi salah satu faktor nantinya akan memberatkan teman-teman di kelas menengah ke bawah, yaitu regresif PPN. Yang akan memotong yang tadi sudah Anda sebutkan. Ini kalau dihitung-hitung 300.000 per bulan lumayan juga. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi gini loh, dikasih kenaikan taruhlah 6,5%, dikasih kemudian atensi menurunkan pajak tidak naik. Masalahnya efek psikologisnya begitu disebutkan ada kenaikan itu udah merangkak duluan namanya harga bahan pokok semua nggak ketutup itu. Yeah. Jadi inflasinya lebih tinggi daripada kenaikan gaji. Nah, maka saya bilang itu perlu pemerintah melakukan peninjauan bagaimana mengatasi hal-hal tersebut. Dan kemudian tadi Anda sebutkan itu menyangkut impor itu dari dulu memang kita sudah keluhkan itu karena mematikan industri dalam negeri. Termasuk adalah penjualan media online itu yang harganya murah, kemudian tidak kita batasin produknya apa. Kadang-kadang itu menjadi produk sampah. Jadi Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak menjadi segmen market yang luar biasa digunakan oleh negara-negara yang punya ekonomi bagus dengan harga murah, tapi kualitas barangnya juga tidak bisa dijamin. Tidak bisa dijamin. Yeah. Bahkan kalau kita beli beberapa produk-produk listrik misalnya, murah, tapi gitu dipakai, mati. Jadi gitu. Jadi baik. Kita justru minta yang namanya peraturan Kementerian Perdagangan itu cabut aja. Kocok ulang semua. Ada catatan khusus dari Bung Yusuf begitu ya, bagaimana kebijakan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 tentang relaksasi import ini lebih baik direvisi kembali begitu. Kita tentu semua berharap dalam pemerintahan yang baru ini yang belum menyentuh angka 100 hari begitu ya, bisa menerangkan kebijakan agar 2025 ini apa yang sudah dicanangkan akan ada PHK, akan ada badai PHK ini tidak terjadi akibat lahirnya sebuah kebijakan yang adil. Terima kasih Bu Yusuf telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Ya. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda menikmati wisata outdoor di Tangerang, Banten. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.